Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Utut dari DPR, Komisi 1, fraksi PDIP, Pak Wamen, Wamenhan dan Wamenhan. Ada beberapa hal yang kami perlu ditambahkan penjelasan, baik oleh DPR maupun oleh pemerintah. Tadi di keterangan pemerintah itu eksplisit mengatakan ada norma yang diubah itu karena putusan Mahkamah Konstitusi, karena memang dulu ada soal usia diuji ke Mahkamah Konstitusi, dan artinya di luar itu kan bukan disangkutkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan oleh karena itu mohon kami diberikan risalah. Nah ini yang paling penting nih Pak Utut dan Prof. Edi, kebetulan ada juga Ketua Badan Keahlian di sini. Yang kami perlukan pertama itu untuk menelisik risalah perumusan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian ini. Nah kalau itu kami bisa menelusuri ini ada atau tidak enggak perdebatan ketika norma itu dirumuskan, sehingga kami tahu apa yang direncanakan dalam naskah akademik dan bagaimana itu diperdebatkan ketika norma-norma ini dibahas di DPR. Nah, sehingga kami tahu mengapa rumusan akhirnya seperti yang ada dalam undang-undang ini. Jadi tolong itu yang pertama, yang paling penting, karena ini kan pasti tidak bisa kami lacak dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nah itu yang paling penting tuh Pak Utut. Jadi kalau yang soal usia tadi ada sangkutannya, walaupun ada pertanyaan berikut soal usia, tapi yang lain-lain ini mesti ada penjelasan sesuai dengan pasal yang dimohonkan pengujian. Yang kedua, ini menyangkut usia, meskipun di sidang sebelumnya dengan permohonan yang berbeda, itu sudah saya tanyakan juga, tapi kelihatannya ketika itu pemerintah agak ragu menjelaskannya. Ini soal mengapa pembentuk undang-undang dalam hal ini dan DPR memaknai putusan Mahkamah Konstitusi itu membuat disparitas usia. Nah ini tolong dijelaskan, terutama disparitas usia di level pati itu. Bahkan khusus untuk bintang 4 itu dipisahkan pengaturannya dibandingkan bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Nah tolong kami diberikan argumentasi apa yang diperdebatkan ketika itu, sehingga perlu betul membedakan itu. Ini kan karena ada di kelompok perwira tinggi kan menciptakan diskriminasi antara perwira tinggi sebetulnya ini. Nah itunya kami yang harus dibantu penjelasannya Prof. Edi dan Pak Utut. Kira-kira apa betul alasannya ini harus dibedakan. Pemerintah memang mengambil contoh di beberapa negara, ada 22 negara yang dicontohkan oleh pemerintah, tapi tidak jelas ini sumbernya dari mana Prof. Edi. Tolong nanti kalau bisa, ini sumber-sumber usia ini dari mana bisa kita rujuk kebenarannya, satu. Yang kedua, apakah di negara-negara yang dicontohkan oleh pemerintah ini, itu usia di kalangan patinya itu sama atau berbeda? Yang paling penting itunya, karena fokusnya di situ kan perbedaan usia di kalangan pati itu. Apakah bintang 1 beda usianya, bintang 2, bintang 3, lalu bintang 4. Kalau yang dijelaskan di pemerintah ini kan lebih posisi usia Panglima Angkatan Bersenjata, kemudian usia maksimal untuk Kepala Staf. Nah belum ada penjelasan perbandingan Prof. Edi, bagaimana usia perwira tinggi, perwira menengah dan segala macamnya itu belum tercakup di keterangan ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini soal penugasan di instansi di luar
pemerintah ya, di luar TNI. Tolong kami kalau bisa, karena tadi basis argumentasinya ini berbasis permintaan. Pak Menhan nanti, Wamenhan, tolong kami dikasih contoh-contoh surat permintaan dari instansi itu untuk melihat ini betul-betul permintaan atau bagaimana. Yang terjadi sebelumnya, sebelum sebelum hari ini, untuk contohnya, untuk membuktikan ini memang basisnya permintaan atau basisnya di luar permintaan. Nah, yang terakhir, Pak Wamenhan, tolong kami juga dijelaskan mekanisme seleksi seperti yang diceritakan oleh Pak Wamen tadi. Dan ini kan tidak begitu saja katanya kan, kalau ada permintaan, lalu kemudian tidak begitu saja dipenuhi, tapi ada mekanisme seleksi internal. Tolong kami dijelaskan juga bagaimana mekanisme seleksi internal itu bekerja supaya memang ditemukan perwira atau pati yang memenuhi persyaratan untuk bisa dikirim ke tempat tertentu. Ini saya nih sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu. Dan itu kan sebetulnya kita berpikir ini memang diseleksi secara benar atau tidak itu. Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja. Nah itu salah satu poin sebagai orang yang berasal dari daerah bencana, saya perlu sampaikan itu sekaligus untuk bisa jadi refleksi untuk TNI juga Pak Wamenhan. Nah itu kira-kira yang perlu dielaborasi terkait dengan permohonan ini. Tapi sekali lagi yang paling kami perlukan Pak Utut dan Prof. Bayu, itu risalahnya itu. Tolong kami disampaikan risalahnya. Ini seberapa tajam perdebatan yang terjadi ya. Kalau ada proses pertikaman lidah di antara anggota DPR, seberapa dalam nih pertikaman lidahnya, perdebatannya, untuk merumuskan pasal-pasal yang dimohonkan ini. Ini bahasa baru ya Pak Utut ya, bertikam lidah katanya. Nah gitu. Jadi ini soal jawab jinawab yang berlangsung keras atau begitu dan segala macamnya. Jadi kami biar tahu juga dinamikanya. Jangan-jangan ini begitu masuk ketok palu aja Pak Utut gitu. Jangan-jangan begitu ya. Makanya kita perlu rasakan ini apa yang diperdebatkan Pak Utut dan teman-teman dengan pemerintah ketika undang-undang ini dibahas. Terima kasih Pak Ketua.